Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan buku elektronik Pemilu Damaipedia untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemilu 2024. Buku elektronik ini dapat diakses dengan mudah melalui laman s.id/pemiludamaipedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan buku elektronik Pemilu Damaipedia sebagai salah satu sarana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait pemilu 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa hadirnya Pemilu Damaipedia adalah salah satu langkah Kominfo dalam menjalankan fungsinya selaku konduktor komunikasi publik yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan menyeluruh kepada masyarakat terkait pemilu mulai dari proses tahapan hingga pelaksanaannya. Adapun buku elektronik ini dapat diakses dengan mudah melalui laman https://s.id/pemiludamaipedia yang mana dalam website tersebut masyarakat bisa mengetahui daftar pemilih tetap, anggota partai politik, daftar calon sementara Dewan Perwakilan Rakyat, hingga profil partai politik peserta, profil capres dan cawapres pada pemilu tahun 2024. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhkan dengan informasi terkait jadwal pemilu 2024 dan informasi-informasi atau berita yang terindikasi hoax yang kemudian bisa secara langsung melaporkannya, karena di buku ini juga terdapat cara untuk melaporkan hoax terkait pemilu. Di buku elektronik ini masyarakat bisa mendapatkan informasi atau berita yang terindikasi hoax. Jadi kita siapkan cek berita hoax begitu di situ. Sama juga dengan memasukkan kata kunci. Ya, memasukkan kata kunci di situ juga teman-teman masyarakat bisa melaporkan kalau menemukan hoax. Jadi bisa lapor melalui pedoman yang dibuat di buku elektronik Pemilu Media. Lebih lanjut, Usman juga menjelaskan ke depannya buku elektronik Pemilu Damaipedia ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan terkini, karena informasi yang dihadirkan dalam buku ini bersifat live dokumen yang diharapkan dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait pemilu 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan pegiat infrastruktur di Istana Negara, Jakarta. Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dapat mencatat Indonesia dalam peringkat daya saing global. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-78, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Sebagai pondasi, pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau nggak bisa karena nggak ada airport. Mau ke sebuah pulau nggak bisa karena nggak ada seaport. Mau ke sebuah pulau nggak ada karena nggak ada jalan. Dengan infrastruktur baru akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke wilayah Indonesia bagian timur, wilayah pedalaman, kawasan terisolir, dan daerah perbatasan. Presiden menilai tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga dapat mencatatkan peningkatan signifikan dalam peringkat daya saing global. Dalam IMD, Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, kita saat itu di peringkat 54. Saat ini masuk ke peringkat 51. Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih
di angka 51. Ya, naik dari 54 ke 51. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini resmi meluncurkan dan menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah elektronik secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima. Hal ini dilakukan guna mengurangi risiko kehilangan, pencurian hingga kerusakan akibat bencana. Presiden Joko Widodo menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia yang diserahkan secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima, yaitu 7 orang penerima sertifikat perorangan dan 3 orang penerima sertifikat aset BMN, BMD, dan BUMN. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa implementasi sertifikat tanah elektronik ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengurangi resiko kehilangan, pencurian, serta kerusakan akibat dari bencana. Adapun dari sisi pemerintah untuk memudahkan dalam pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga mampu meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data. Presiden pun meminta Kementerian ATR BPN bersama seluruh jajarannya untuk terus mensosialisasikan terkait layanan sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat. Tidak hanya di perkotaan saja, namun menyasar ke desa-desa di seluruh Indonesia dan mengingatkan agar tidak ada lagi aset-aset pemerintahan yang ditelantarkan. Hingga saat ini pemerintah telah menyerahkan 109 juta sertifikat tanah dari total 126 juta sertifikat yang mesti diserahkan. Pemerintah juga menargetkan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat pada tahun 2024 mencapai angka 120 juta sertifikat. Saya juga minta kepada seluruh kementerian dan lembaga, baik TNI, Polri, BUMN, pemerintah daerah, untuk menerbitkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut. Dan juga saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan diterlantarkan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya serahkan dan saya luncurkan sertifikat tanah elektronik. Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu bertolak ke Dubai dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi G77 dan World Climate Action Summit COP28. Dalam pidatonya di COP28, Presiden mendorong penguatan implementasi aksi nyata negara-negara dalam penanganan dampak perubahan iklim. Di depan para anggota G77, Presiden Joko Widodo mengingatkan para negara anggota akan prinsip Paris Agreement. Presiden menilai perjanjian tersebut harus menjadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan nasional. Dalam pidatonya ada hal yang menjadi sorotan Presiden. Pertama, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh pihak untuk menghidupkan kembali semangat Bandung. Hal ini didasari pada solidaritas, kesetaraan, dan kolaborasi yang sangat diperlukan dalam penanganan perubahan iklim global. Poin kedua, menjadikan negara berkembang sebagai bagian dari solusi. Presiden menyebut keketuaan Indonesia pada konferensi internasional menghasilkan sejumlah aksi dan pandangan dalam menghadapi perubahan iklim global, seperti pembentukan skema pembiayaan campuran dan platform negara dalam presidensi G20 tahun lalu. Presiden Joko Widodo menilai transparansi dan kepastian dalam target pendanaan baru harus dilakukan secara kolektif dengan didukung sumber daya dan teknologi yang memadai. Memang telah banyak skema kerjasama yang ditawarkan, namun tawaran tersebut justru jadi pengalihan beban. Negara berkembang terdesak untuk memilih antara aksi iklim dengan pengentasan kemiskinan, atau antara percepatan transisi energi tapi kehilangan kesempatan untuk percepatan pembangunan. COP28 harus menjadi ajang untuk memperkuat implementasi, bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris Agreement harus menjadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai dengan kemampuan nasional. Oleh karenanya saya tegaskan dukungan Indonesia untuk G77 and China dan mengajak semua untuk melakukan aksi bersama. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.